Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya, perkenalkan sebelumnya saya atas nama Abi Afakun Baksir dengan NPM 0735122004. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas eh, komputer masyarakat, di mana saya diminta untuk membuat salah satu program atau hasil yang menghasilkan enskripsi ke deskripsi. Jadi, di mana kita akan menuliskan suatu tulisan atau kata dan akan menghasilkan suatu kode yang di mana menjadi kode yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, jadi di sini langsung saja saya menggunakan bahasa C. Kenapa? Karena di semester 3 ini saya sedang belajar pemrograman terstruktur. Jadi bahasa C menurut saya juga bahasa yang lumayan ter, terorganisir dan sebenarnya mudah jika dipahami. Nah, kita langsung saja. Sini sudah saya siapkan berupa program sekitaran 67 script beserta penjelasannya supaya memudahkan agar kepada penonton atau netizen dapat mampu untuk menontonnya. Nah, seperti biasa dalam bahasa C, kita akan membuat tuh namanya header. Nah, header itu gunanya untuk menampilkan eh, fungsi yang akan datang atau kita akan menarik fungsi yang berada pada library tersebut untuk kita gunakan pada fungsi utama. Nah, jadi di sini saya menggunakan include stdio.h di mana kita masukkan untuk menampilkannya. Kenapa menggunakan stdio.h? Karena input outputnya ini bisanya kita gunakan untuk menampilkan eksekusi dari program. Dan juga kita akan masukkan, karena di sini kan kita ada masukkan kata inskripsi, di mana nanti dia outputnya adalah deskripsi. Lalu karena dia berupa kata, maka kita menggunakan string.h. Kenapa? Karena string ini dia kan adalah gabungan dari char. Sebenarnya dia masuk dalam suatu array. Tapi permasalahannya adalah array itu kan dia lebih bersifat kepada integer, sehingga kita harus ada membuat library baru yang dimana di bahasa C-nya itu menggunakan string. Nah, .h ini artinya header. Oke. Nah, kita masuk untuk fungsi untuk melakukan enskripsi. Jadi kita masuk ke fungsi utamanya. Di mana void enskripsi, jadi kita buat enskripsinya itu tuh dia berupa char dengan pointer text in kunci dan kita buat ada variabel baru, ada namanya panjang dan strlen dengan teksnya. Jadi nanti kita buat char itu panjangnya katanya seperti apa dan untuk yang variabel panjang itu sesuaikan dengan yang ada dalam teks ini. Lalu kita buat lagi baru variabel baru namanya integer i sama dengan 0. Nah, kita masuk dalam perulangan while untuk mengiterasi setiap karakter dalam teks. Jadi untuk di sini kita menggunakan while i kurang dari panjang. eh, jadi i kurang dari panjang, di mana i itu tadi sama dengan 0. Jadi panjang tadi kan kita tarikan kayak semacam teks tadi yang charge-nya yang nanti kita masukkan. Lalu untuk mengekskripsi eh, hanya huruf kecil. Jadi di sini ada kan kalau dalam bahasa ya, dalam ini kan komputer itu dia tidak mengerti eh, apa yang akan kita masukkan. Apakah ini huruf, apakah ini angka, ataukah apakah itu. Maka kita harus membuat salah satu aturan agar komputer itu tahu bahwa ini yang kita masukkan adalah huruf kecil. Ini adalah yang kita masukkan adalah huruf besar. Karena komputer itu kan dia tidak memiliki perasaan seperti manusia yang langsung bisa mengerti. Kita harus membuat algoritma agar komputer itu bisa tahu bahwa yang ini adalah huruf kecil dan yang kita masukkan adalah huruf besar. Nah, jadi kita menggunakan while i kurang dari panjang yang tadi kita sudah masukkan char tadi hurufnya, di mana jika teks i-nya tadi itu dia lebih dari sama dengan a dan teks i dia kurang dari sama dengan z. Jadi dia play teks yang i-nya itu dia mulai dari a sampai z. Di mana teks tersebut dia tuh ditambah kunci kurang dari A. Yang dimana juga dia tuh sekitaran 26 huruf yang berada dalam. Jadi ini iterasinya nih. Jadi nanti untuk perulangannya dia akan mengecek satu persatu huruf yang berada dari A, B, C, D sampai Z
hingga 26 huruf itu yang berada di dalam, kan setiap alfabet itu dia ada 26 huruf di dalam. Nah, ini untuk huruf kecil, mudahnya seperti itu. Nah, lalu untuk jika kita masukkan huruf besar, dia sama juga. Di mana else if-nya teks I, yang tadi I-nya sudah kita sambungkan dengan ini, yang char sudah kita masukkan. Nah, dia menarik panjang itunya, dan ditambahkan kunci. Jadi kuncinya ini sesuaikan dengan yang kunci yang sudah ada. Ya, kita masukkan kunci juga, ya kurang dari A. Di mana dia tuh ada 25 huruf jadi sama. Jadi kedua teks ini sebenarnya sama sebenarnya kegunaannya. Tapi kan kita harus membuat perintah agar komputer tahu yang kita masukkan ini huruf kecil atau huruf besar. Kalau kita tidak cuma masukkan huruf kecil doang, ketika kita masukkan huruf besar, maka dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, lalu pergi ke karakter berikutnya, yaitu I plus plus ini. Jadi, kita udah buat dia ada, tapi kita tidak, kalau tidak menambah I plus plus, itu artinya kita tidak mencacah. Artinya dia tidak terjadi perulangan di dalam. Maka kita perlukan tuh I plus plus ini agar terjadinya proses perulangan atau dia mencacah nilainya. Oke, nah kita masuk dalam void deskripsi di mana tadi void inskripsinya sudah kita masukkan nilainya, charnya atau hurufnya, yaitu apakah kita tulis abian gitu A B Y A N, dan sekarang deskripsi itu dia membuat, jadi dia menarik dari huruf yang sudah kita inputkan, bahwa dia membuat deskripsi itu ada variabel baru void deskripsi char, yaitu teks in kunci. Jadi dia membuat variabel kunci lagi, di mana in panjang itu yang tadi yang sama dengan strong text tetap sama dan integer I sama dengan 0. Nah, lalu kita buatnya lagi sama seperti yang tadi di atas, while I kurang dari panjang, if text I lebih dari sama dengan A, dan ini, dan dia hampir sama dengan semuanya, I dan ini. Nah, ketika semua ini sudah dibuat, maka nilainya tuh akan berubah. Jadi dia secara tidak langsung ke inskripsinya sudah ada, deskripsinya sudah ada dalam situ. Nah, sekarang yang tinggal kita buatnya adalah bagaimana fungsi utamanya. Jadi ini fungsinya nih, void inskripsi dan void deskripsi. Sudah kita buat fungsinya, tinggal kita gunakan. Di mana in main fungsi utamanya char text sama dengan 100. Jadi kita tuh bisa masukkan teks itu sebanyak 100 char. Jadi sebanyak 100 huruf di dalam. Di mana in kunci, kuncinya itu variabel baru jika kita print masukkan teks untuk kita menampilkan, untuk kita masukkan teks. Di mana fgets kita tarikan untuk yang itu, kita inputkan text size of text tadi, yang dimana sesuaikan dengan panjang tadi, ini di script 52, dan std in, jadi kita masukkan nilainya, in, input, di mana kita akan menampilkan, masukkan kunci angka. Jadi ketika kita sudah masukkan teks, ini teksnya akan menyesuaikan dengan yang ada di atas, dan kita masukkan kunci. Jadi ketika kita sudah masukkan kata, mungkin abian, lalu kita masukkan kunci supaya tersimpan, dan dia secara otomatis akan dia scan F, dia akan tersimpan dalam pointer atau memori kunci yang tadi di atas. Nah, lalu inskripsinya teks dan kunci. Berarti kan sudah ada tadi, ada teks, ada kunci, sudah terinput ya. Nah, maka kita akan menampilkan teks setelah di inskripsi. Ini %s/n. Di mana dia kan tadi sudah panjang chartnya, karena dia panjang, maka kita harus memanggilnya dengan bentuk string. Dan kita panggilkan teksnya. Ini untuk teks yang ada di, yang contoh kalau abian ya, keluarnya itu abian dalam versi yang lain atau inskripsi. Lalu deskripsinya teks dan kunci, dan dia panggilnya printf dan kunci. Jadi ada kita panggilkan teks, dan inskripsi dan deskripsi. Dan sekarang kita coba running. Nah ini contoh, di sini kita tuliskan abian ini ada huruf besar, huruf kecil, dapuan, baksir. Maka di sini akan dia keluarnya sebuah kata lain. Nah, ini masukkan kunci dulu, coba mungkin tanggal lahirku 03/12/2004. Maka dia akan menampilkan suatu inskripsi atau kode lain lah. Nah, ini dia. Dia menampilkan kunci yang adalah di inskripsi dan di deskripsi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau di sini kan hurufnya apa ya? Huruf besar. Kalau contoh, karena ini kan kita fokusnya di huruf. Coba kalau kita masukkan angka. Ya kan, dia kan tetap sama. Karena kita kan cuma fokusnya di huruf aja. Gitu. Ya, mungkin itu saja tugas komputer dan masyarakat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.